Hari Valentine, atau disebut juga Hari Kasih Sayang, yang jatuh pada tanggal 14 Februari, adalah sebuah hari saat para kekasih sedang jatuh cinta dan menyatakan cinta mereka. Sebagai simbol modern Valentine, antara lain berupa sebuah kartu berbentuk hati dan gambar sebuah Cupid bersayap. Mulai abad ke-19, tradisi penulisan notisi pernyataan cinta mengawali produksi kartu ucapan secara massal. Memperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar 1 miliar kartu Valentine dikirimkan per tahunnya. Hal ini membuat hari raya ini merupakan hari raya terbesar kedua setelah Natal ketika kartu-kartu ucapan dikirimkan. Asosiasi tersebut juga memperkirakan bahwa para wanita lah yang membeli kurang lebih 85% dari semua kartu Valentine. Dan di Amerika Serikat, mulai pada paruh kedua abad ke-20. Tradisi pertukaran kartu diperluas dan termasuk pula pemberian segala macam hadiah. Hadiah-hadiahnya biasanya berupa bunga mawar dan juga coklat. Kemudian mulai tahun 1980-an, industri berlian mulai mempromosikan Hari Valentine sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan perhiasan kepada sang kekasih. Di Amerika Serikat sendiri, hari raya ini lalu diasosiasikan dengan ucapan umum cinta platonik yaitu Happy Valentine, yang biasa diucapkan oleh pria kepada teman wanita mereka ataupun teman pria kepada teman prianya, dan teman wanita kepada teman wanitanya. Lalu pada bulan Februari dengan cinta dan kesuburan sudah ada sejak dahulu kala. Menurut tarik kalender Athena kuno, periode antara pertengahan Januari dengan pertengahan Februari adalah bulan Gamelion yang dipersembahkan kepada pernikahan suci Dewa Zeus dan juga Hera. Di Roma kuno yaitu 15 Februari adalah hari raya Lupercalia, yaitu sebuah perayaan Lupercus, yaitu dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus menyembahkan korban kambing kepada sang dewa dan kemudian setelah minum anggur, berlari ke jalanan kota Roma, sembari membawa potongan-potongan kulit domba dan menyentuh siapapun yang mereka jumpai. Terutama para wanita muda dan akan maju secara sukarela, karena percaya bahwa dengan itu mereka akan dikaruniai kesuburan dan bisa melahirkan dengan mudah. Lalu pada tahun 496, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang diketahui mengenai martir-martir ini, namun hari 14 Februari ditetapkan sebagai hari raya peringatan Santo Valentinus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Paus Caesius yang pertama sengaja menetapkan hal ini untuk mengungguli hari raya Lupercalia yang dirayakan pada tanggal 15 Februari. Sisa-sisa kerangka yang digali dari makam Santo Hippolytus Dia Via Tibertinus diidentifikasi sebagai jenazah St. Valentinus. Kemudian ditaruh dalam sebuah peti emas dan dikirim ke gereja Whitefriars Street Carmelite Church di Dublin, Irlandia. Jenazah ini telah diberikan kepada mereka oleh Paus Georgius ke-14 pada 1836. Banyak wisatawan sekarang yang berziarah ke gereja ini pada hari Valentine, di mana peti emas diarak-arak dalam sebuah prosesi kusuk dan dibawa ke sebuah altar tinggi. Lalu pada hari itu sebuah misa khusus diadakan dan dipersembahkan kepada para mudi-mudi dan mereka yang sedang menjalin hubungan cinta. Raya ini dihapus dari kalender gerejawi pada tahun 1969 sebagai bagian dari sebuah usaha yang lebih luas untuk menghapus santo-santa yang asal-usulnya bisa dipertanyakan dan hanya berbasis legenda saja. Saat dipercayai bahwa 14 Februari adalah hari ketika burung mencari pasangan untuk mereka kawin. Kepercayaan ini ditulis pada karya sang sastrawan Inggris pertengahan ternama Geoffrey Chaucer pada abad ke-14. Saat semua burung datang ke sana untuk memilih pasangan mereka. Pada zaman itu bagi para pecinta sudah lazim untuk pertukaran catatan pada hari ini dan memanggil pasangan mereka yaitu Valentine untuk mereka. Sebuah kartu Valentine yang berasal dari abad ke-14 konon merupakan bagian dari koleksi penaskahan British Library di London. Di Amerika Serikat, kartu Valentine pertama yang diproduksi secara massal dicetak setelah tahun 1847. Sedangkan di Jepang, hari Valentine sudah muncul berkat pemasaran secara massal. Sebagai hari di mana para wanita memberi para pria yang mereka senangi dengan permen coklat. Namun, hal ini tidaklah dilakukan secara sukarela melainkan menjadi sebuah kewajiban. Terutama bagi mereka yang bekerja di perkantoran, mereka memberi coklat kepada para teman kerja pria mereka kadangkala dengan biaya yang cukup besar. Coklat ini disebut sebagai kirichoko, kata
dari kewajiban dan Joko artinya coklat. Sedangkan di Taiwan sebagai tambahan dari Hari Valentine dan Hari Putih. Masih ada satu hari raya lainnya yang mirip dengan kedua hari raya ini. Di fungsinya yaitu Hari Raya Anak Perempuan. Hari ini diadakan pada hari ke-7 bulan ke-7 menurut kalender Tionghoa. Berbanding terbalik dengan Jepang, para pria memberikan coklat pada wanita saat hari kasih sayang dan para wanita akan mengembalikan coklat yang diberikan pada Hari Putih. Sedangkan tokoh Islam di Malaysia mengingatkan umat Islam agar tidak menyambut hari kasih sayang karena terdapat unsur Kristen di dalamnya. Perdana Menteri Datuk Seri Muhyiddin Yassin perayaan ini tidak sesuai untuk umat Islam. Lalu pada tahun 2011, pihak berwajib agama Malaysia menangkap lebih dari 100 pasangan muslim karena merayakan hari kasih sayang. Dan di Arab Saudi pada tahun 2002 dan 2008, para tokoh agama mengharamkan penjualan segala barang-barang hari Valentine karena disebut sebagai bagian dari kebudayaan Kristen. Larangan ini menimbulkan pasar gelap yang menjual mawar dan kertas kado. Lalu pada tahun 2012, polisi agama menangkap lebih dari 140 orang muslim untuk perayaan hari Valentine dan menyita semua bunga mawar merah dari toko bunga. Orang muslim tidak dibolehkan merayakan hari Valentine dan orang non-muslim hanya bisa merayakan secara pribadi saja. Tahun 2018, Syekh Ahmad Hasim Al-Kamdi, yaitu ulama Arab Saudi dan mantan presiden Komite untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Keburukan. Hari Valentine tidak haram dan cocok dengan nilai Islam. Sedangkan di Pakistan, konsep Hari Valentine masuk ke Pakistan pada tahun akhir 90 dengan program spesial TV dan juga radio. Partai Jamaat-e-Islami mendesak supaya Hari Valentine dilarang di Pakistan. Meskipun demikian, perayaan ini menjadi populer di Pakistan dan para penjual bunga dan kartu berharap untuk meraup banyak sekali keuntungan berlimpah di hari perayaan tersebut. Lalu pada tahun 2018, karena adanya petisi oleh Abdul Wahid, otoritas pengatur media elektronik Pakistan meminta penyiar dan penerbit koran untuk tidak menampilkan perayaan Hari Valentine apapun. Dan jika menyibak dari sejarah terbentuknya Hari Valentine, apakah Hari Valentine adalah hari keagamaan? Dan sepertinya Hari Valentine adalah hari berbagi kasih sayang saja. Kenapa begitu banyak orang yang membencinya? Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.